cairan. Oh iya. Si LCS ini fungsinya buat apa? Ya, kenapa jadi bantalan? Biar empuk. Biar otaknya nggak terkocok-kocok gitu. Dikocok. Ya, ini misalnya kalian kejeduk, dek, tekanannya itu nggak langsung ke otak, tapi Oh, disebarin iya. dulu sama si recordnya. Terus dia juga fungsinya untuk membawa hormon, contohnya hormon leptin ya. Hormon leptin ini kan yang fungsinya buat ngatur kita kenyang atau enggak. Oh. Bisa lemak ya. Nah, terus dibawa oleh si LCS. Terus dia juga yang menghilangin toksik. Jadi kalau misalnya kita mikir itu kan bermetabolisme si neuron kita. Nah, si metabolisme kita kalau bertumbuh itu jadi bisa bersifat racun atau oksidatif. Ya, jadi harus dikeluarin. Leptin. Itu jarang keluar sih. Jarang. Nah, LCS ini dihasilkan oleh Sel ependem ya, sel ependem di versus choroideus. Versus choroideus itu letaknya di Di bawah. Di dekat ventriculus lateral. ini lapisannya ventricle. Ventriculus lateral. Jadi ventricle, nggak cuma ventriculus lateralis doang. Oh. Nah, kanalis ada, di cardiac ada, di quartus ada gitu ya. Oke. Nah, terus kita mulai dari ventriculus lateralis. Oh. Nih, ini ventriculus lateralis. Namanya aja lateral, berarti dia di Samping. dan ada dua ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ventriculus lateralis, habis itu lanjut ke ventriculus Tertius. tengah ini yang bolong. Kenapa bolong? Karena ada karena ada Ada apa? Ada apa? Aduh, semakin mendekat semakin pelan ini. Ya, karena ada adesio intertalamika ya. Yang talamus kan yang gabung itu. stop template. Oh. Ya. Jadi dia ada satu doang. Habis itu dia lanjut ke ventriculus quartus lewat Aqueductus mesencephaly sylvie. ya mesencephaly sylvie. Nah, habis itu di ventriculus quartus dia ada dua jalur ke Ke sini. satunya ke canalis centralis medullaris spinalis. Habis itu ke ventriculus Sinus. terminalis. Yang satu lewat foramen musca atau foramen magendi ke spatium subarachnoideum. Yes. Ya. Habis itu dia diserap sama villi lagi. Jadi dia naik ke atas lagi, terus baru diserap ke sama villi-villi di sinus. sini. Habis itu ke sinus venosus, ya. Nah, yang dua itu foramen musca atau yang magendi? Lutzka. Ya, yang musca ya. Kenapa ada dua? Karena kayak gini. Ya, karena ada Ada dua cabangnya. ya karena ada kanan dan kiri ya. Foramen musca L lateral. Jadi ada kanan kiri. Kalau yang magendi M medial. Berarti dia ada satu. Kelas. Nah, yang foramen musca dia akan ke depan. Ya. Jadi dua kanan kiri ke sini. Ke cisterna ponti. Kalau yang bawah ini kan yang bawah ada dua lagi. Yang tengah sini ini canalis centralis medullaris spinalis. Yang di sini, bawah sini ini ke cisterna magna, di bawah cerebellum. Ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ada tiga jalur. Satu lewat foramen musca kanan kiri, satu lagi lewat foramen magendi, satu lagi lewat canalis centralis medullaris spinalis. Habis itu ke ventriculus terminalis. Ventriculus terminalis itu letaknya di mana? Ya betul, di conus medullaris di bawah. Ya. Habis dari bawah, masuk kemana? Apakah diem di situ? Enggak. Lanjut Jalan ke atas. ke naik. Enggak dong. Bawah aja dong. Ke bahu. Jadi dia ini ya, bisa ke atas sedikit, tapi juga diserap sama kapiler-kapiler berbulu medullaris spinalis, sama kayak yang di atas. Diserap sama villi. Gitu. Terus ini juga sering keluar. Kalian tahu nggak? Nggak di sini. Ada. Di sini. Nah,
kamu tahu aku mau ngomong apa? Ya kan di videoin dulu. Kalian tahu nggak ventriculus itu setinggi apa gitu nggak? Nah. Jadi di PP itu sebenarnya ada ya. Jadi waktu aku responsi dulu ditanyain ventriculus ini setinggi apa, ini setinggi apa. Oh bingung ventriculus setinggi apa. Nah ternyata yang dimaksud itu ini ventriculus lateralis itu setinggi hemisferium. Sedangkan yang ventriculus quartus Rhomboencephalon. yang tertius dulu itu diencephalon. Diencephalon. Kalau yang quartus itu Rhomboencephalon. Oh. Misalnya ada soal nggak usah bingung. Oke. Soalnya aku dulu bingung. Oke. Nah, kalau misalnya si ventricle ini ada sumbatan, maka dia akan menyebabkan hidrosefalus. Itu kalau anak-anak. Kenapa? Ya karena kraniumnya ini belum nyatu, ya. Sedangkan kalau yang dewasa ini nggak bikin kepalanya besar, tapi bikin masalah yang lebih gede. Kenapa? Ya karena tekanan intrakranialnya jadi tinggi. Hasil jadi tik itu ya, triasti ya, ataksia, demensia sama nggak bisa nahan pipis. Nah, jadi kalau pipis yaudah cur gitu langsung. Nah, sekarang lanjut kita ke yang memvaskularisasi ensefalon, ya. Pakai dulu ya. Nah, di otak itu divaskularisasi lewat jantung itu lewat dua pembuluh darah yang penting, yaitu arteri carotis camonis sama arteri subclavia, ya. Ini arteri apa? Ya ini carotis camonis ya. Dia akan dicabang jadi dua. Yang keluar itu jadi Eksterna. sesuai namanya ya. Jadi carotis eksterna dia memvaskularisasi eksterna, dia memvaskularisasi scalp, kulit rambut kalian. Kalau yang interna berarti dia memvaskularisasi otak, ya. Yang carotis interna dia akan lanjut menjadi arteri cerebri media, ya, media sama posterior. Nah, kalau yang ini arteri apa? Ini arteri vertebralis. Jadi arteri subclavia lanjut jadi arteri vertebralis. Lihat aja otaknya di mana. Dia kan di vertebra kan. Dia foramen antersalium kan. Makanya dia namanya arteri vertebralis. Nah, ini ada dua, ada kanan sama kiri. Nah, dia akan gabung jadi arteri basilaris. Wilisi. Nih, arteri vertebralis dia akan gabung jadi arteri basilaris. Di sulcus basilaris pondiri ya. Nah, Iya. walaupun udah gabung, nanti dia putus lagi, dia jadi arteri cerebri Posterior. kanan kiri. Nah, si arteri cerebri posterior ini ada hubungannya sama arteri cerebri media. Komunikan. Ya, kan ada Posterior. hubungan namanya komunikan. Posterior. Kalau yang dihubungin posterior namanya arteri komunikan Posterior. Nah, yang si media tadi dia langsung jadi arteri cerebri anterior. Nah, si anterior ini nanti ada hubungannya. Komunikan namanya anterior. arteri komunikan Anterior. Nah, ini membentuk lingkaran sirkular. Ini namanya sirkulus. Willy. Karena yang nemuin Willis makanya namanya jadi Willisi. ya. Kalau yang nemuin Dava jadinya arteriosus Davasus. Davasus. Kan akhirnya ada II ya kalau anak. Nah, ini penting kenapa? Ya karena saling membentuk jalan pintas. Ya, kalau misalnya otak kan itu penting kan, bagian vital. Makanya membentuk anastomosis yang banyak. Kalau misalnya ada sumbatan masih ada jalan yang lain. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang stroke itu biasanya yang di kapiler yang kecil yang udah nggak ada anastomosisnya. Nah, misalnya ada soal arteri komunikan posterior itu menghubungkan apa sama apa? Posterior sama media. Kalau misalnya arteri cerebri media sama anterior dihubungkan oleh apa? Komunikan anterior. Anterior sama media. Anterior sama Anterior. anterior sama anterior. Oh, Soalnya apa tadi? apa sih namanya? Arteri cerebri media sama anterior dihubungkan oleh apa? Ya, nggak ada. Enggak. Ada ya? Ada dong. Ya kan cerebri media langsung jadi cerebri anterior. Anterior. Fokus. Ya, bagus. Nah, kalau yang arteri komunikasi anterior itu menghubungin arteri cerebri anterior sama anterior. Kalau yang posterior itu baru menghubungin arteri cerebri media sama arteri cerebri posterior. Nah,
Nah terus ini juga keluar di responsi juga. Arteri cerebri media itu berarti memvaskularisasi otak bagian apa? Media. Bagian media. Betul. Media dari anterior apa jadi lateral? Nah, di sini kan medianya ini. Nah, di sini medianya ini. Apa di tengah medianya ini? Di atas ini. Lateral. Ya, jadi lateral ya. Jadi ini arteri cerebri media itu yang ungu ya. Ini yang ungu. Nah, kalau yang anterior itu yang hijau. Jadi yang memfasilitasi bagian ini doang, kecil sini doang. Kalau yang posterior itu yang memfasilitasi yang bagian posterior belakang kecil sini doang. Tapi ini yang buat lateral. Kan otak itu ada dua kan? Ada hemisferium kanan sama kiri. Kalau misalnya kita ambil hemisferium kiri coba. Nah, kalau kita lihat di medianya sini, tengahnya sini, ini udah nggak ada arteri cerebri media. Jadi cuma arteri cerebri anterior sama posterior. Jadi yang ini kan udah nggak ada ungu kan? Iya. Cuma hijau sama oranye. Nah, dia keluar di responsi dulu. Jadi ditunjukin ini divaskularisasi oleh apa otak sini. Ya kan aku bingung kan, di sini kan vaskularisasi banyak banget ya. Iya. Ya padahal di sini semuanya arteri cerebri media. Oh. Nah, biasanya keluar, ini biasanya keluar. Jadi nggak mungkin kan kita nunjukin jarum di tengah-tengah celah-celah antara otak itu nggak mungkin. Jadi kemungkinan di sini jawabannya arteri cerebri media. Dulu aku bingung nggak bisa jawab. Jadi alhamdulillah benar. Soalnya aku nyasal. Soalnya kayaknya diomongin asapnya juga deh. Iya. Ya semoga kalian yang keluar. Ini keluar responsnya ya, Mas? Apa? Renasa. Hah? Kamu tuh oke. Nah, makanya aku nggak jelasin. Yang drainase vena yang atas ke vena superficial, ke sinus sagittalis superior, yang inferior, yang posterior itu nanti ke arteri media inferior, media superficial, terus ke sinus rectus, sinus transversus, sinus petrosus superior. Kalau yang bawah itu nanti ke, nah itu lupa. Nah itu ya. Oke selesai. Ini udah terakhir ya? Iya. Pause guys.